Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Riki Ariansah dengan NIM S1S1211033 dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Haluoleo. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi proses dan sinkronisasi pada mata kuliah Sistem Operasi. Adapun bagian-bagian materi yang akan kita bahas yaitu ada 11. Yang pertama konsep interaksi, yang kedua sinkronisasi, yang ketiga solusi critical section, yang keempat perangkat sinkronisasi, yang kelima transaksi atomik, yang keenam sinkronisasi Linux, yang ketujuh deadlocks, yang kedelapan diagram graf, yang sembilan bounded buffer, yang kesepuluh readers atau writers, dan yang terakhir sinkronisasi dengan semafor. Kita masuk pada bagian A, konsep interaksi. Pendahuluan, sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. A1. Komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses, adapun macam-macam interaksi antar proses atas interaksi komunikasi antar proses itu terbagi atas dua. Yang pertama, sistem berbagi memori. Sistem berbagi memori atau yang biasa juga disebut dengan shared memory system merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Dan sistem dan komunikasi antar proses yang satunya yaitu sistem berkirim pesan. Sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan dua operasi yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Dan dua cara untuk menggunakan cara komunikasi ini yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. A2, sinkronisasi. Dalam sinkronisasi itu bisa terjadi dalam dua kejadian. Yang pertama blocking send, yaitu pemblokiran pengirim sampai pesan sebelumnya diterima, dan blocking receive, pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Sedangkan untuk keadaan asinkron yang terjadi adalah non-blocking send. Pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa memperdulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak, dan non-blocking receive, penerima menerima semua pesan baik berupa pesan yang valid atau pesan yang salah atau nol. A3, penyangga. Penyangga dalam setiap jenis komunikasi baik langsung atau tidak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya terdapat tiga cara untuk mengimplementasikan antrian tersebut. Yang pertama, kapasitas nol. Antrian mempunyai panjang maksimum nol sehingga tidak ada penungguan pesan atau message waiting. Yang kedua, kapasitas terbatas. Artinya, antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak N ini nanti ditentukan, pesan dimasukkan. Kemudian kapasitas tak terbatas. Antrian mempunyai panjang yang terhingga sehingga semua pesan dapat menunggu di sini. A4, klien atau server. Dengan makin berkembangnya teknologi jaringan komputer sekarang ini ada kecenderungan sebuah sistem yang menggunakan jaringan untuk saling berhubungan. Dalam jaringan tersebut biasanya terdapat sebuah komputer yang disebut server dan beberapa komputer yang disebut klien. A5, RPC. RPC atau Remote Procedure Call adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. A6, deadlock dan starvation. Gambar di samping merupakan gambar dari deadlock dan starvation. Penjelasannya yaitu deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Sedangkan starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock,
Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan atau kekurangan. B. Sinkronisasi. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Proses-proses konkuren ini biasanya bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. B1, Race condition. Race condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses set memori atau sumber daya pada saat yang bersamaan, dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. B2, Critical section. Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. B3, Prasyarat kritikal. Ini merupakan gambar dari prasyarat kritikal yang terjadi ada di antara proses A dan proses B. Adapun solusi dari critical section ada 3. Yang pertama, mutual exclusion. Mutual exclusion sendiri memiliki arti sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menunggu variabel atau berkas yang digunakan bersama-sama, proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Kedua, terjadi kemajuan atau progres. Proses-proses yang tidak sedang menjalankan reminder section-nya yang dapat berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang berikutnya yang akan masuk ke critical section. Dan yang ketiga, ada batas waktu tunggu atau bounded waiting. Dengan adanya batas waktu tunggu akan menjamin proses dapat mengakses ke critical section. B4, critical dalam kernel. Critical section dalam kernel. Saat sepotong kernel mulai dijalankan, akan terjamin bahwa itu adalah satu-satunya kernel yang dijalankan, sampai salah satu dari aksi di bawah ini muncul. Yang pertama, interupsi. Antrian mempunyai panjang maksimum 0, sehingga tidak ada penungguan pesan atau pesan message waiting. Yang kedua, patch fault. Antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan, paling banyak n pesan dapat dimasukkan. Dan yang ketiga, kernel code memanggil fungsi penjadwalan sendiri. Setiap waktu banyak proses yang berjalan dalam kernel mode. Akibatnya, sangat mungkin untuk terjadi race condition. C. Solusi critical section. Ada 2 jenis solusi untuk memecahkan masalah critical section. Yang pertama, solusi perangkat lunak. Solusi ini menggunakan algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Dan yang kedua, solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan instruksi, mengunci suatu variabel tertentu, atau menggunakan instruksi level mesin seperti test dan set. C1, algoritma 1. Algoritma 1 sendiri mencoba mengatasi masalah critical section untuk 2 proses. Algoritma ini menerapkan sistem bergilir kepada proses yang ingin mengeksekusi critical section, sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. Algoritma 2. Algoritma 2 juga memecahkan masalah critical section untuk 2 proses. Algoritma ini mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dengan mengubah penggunaan variabel turn dengan variabel flag. C3, algoritma 3. Algoritma ini adalah solusi untuk memecahkan masalah critical section pada 2 proses. Ide dari algoritma ini adalah menggabungkan variabel yang di-sharing pada algoritma 1 dan 2, yaitu variabel turn dan variabel flag. C4, algoritma tukang roti. Algoritma ini juga dikenal sebagai Lamport-Beckel algorithm. Ide algoritma ini adalah menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di tempat penjualan. Para pelanggan yang ingin membeli sebelumnya harus mengambil nomor urut terlebih dahulu, dan urutan yang boleh membeli ditentukan oleh nomor urut yang dimiliki masing-masing pelanggan tersebut. D. Perangkat sinkronisasi. Pendahuluan. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya
inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. D1, test and set. Test and set, instruksi ini bersifat atomik. Atomik sendiri, instruksi yang tidak dapat diinterupsi. Instruksi yang tidak dapat diinterupsi. Pengguna dapat menggunakan instruksi khusus ini untuk memecahkan masalah critical section yang sederhana. Karakteristik penting dari instruksi ini adalah pengeksekusian instruksi secara atomik. D2, semafor. Dalam kehidupan nyata, semafor adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Dalam software, semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisialisasi hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. D3, fungsi semafor. Fungsi semafor terdiri atas 3. Yang pertama, mutual exclusion. Sesuai dengan prinsip mutual exclusion, jika suatu thread sedang berada dalam critical section-nya, thread lain harus menunggu thread tersebut keluar dari critical section-nya sebelum dapat memasuki critical section-nya sendiri. Kedua, resource controller. Dikerahkanlah pegawai restoran untuk menahan tamu jika restoran penuh lalu mempersiapkan tamu masuk jika tempat telah tersedia. Artinya fungsi semafor juga bisa berfungsi sebagai penahan apabila critical section sudah penuh. Dan yang ketiga, sinkronisasi antar proses. Ada kalanya suatu thread memerlukan resource yang dihasilkan oleh thread lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengatur urutan eksekusi thread. D4, monitor. Monitor dikembangkan karena penggunaan semafor yang kurang praktis. Hal itu disebabkan kesalahan pada penggunaan semafor tidak dapat dideteksi oleh compiler. Keuntungan memakai monitor. Yang pertama, kompilator pada bahasa pemrograman yang telah mengimplementasikan monitor akan memastikan bahwa resource yang dapat diakses oleh beberapa thread dilindungi oleh monitor, sehingga prinsip mutual exclusion tetap terjaga. Kompilator bisa memeriksa kemungkinan adanya deadlock. D5, monitor Java. Monitor Java diperlukan suatu sistem yang dapat mensinkronisasi thread tersebut. Java Virtual Machine memakai monitor untuk sinkronisasi thread. Monitor JVM mendukung dua jenis sinkronisasi, yaitu mutual exclusion. Seperti pada monitor biasa, monitor mengatur thread-thread yang berbagi resource agar dapat bekerja sendiri-sendiri dengan baik tanpa ada yang saling menunggu. Yang kedua, cooperation. Cooperation berarti membantu beberapa thread untuk bekerja sama mencapai tujuannya. Transaksi atomik. Transaksi atomik dapat diilustrasikan pada kasus transfer uang antar rekening. Pada kasus ini, setidaknya akan dilakukan dua buah operasi, yaitu debit pada rekening pengirim dan kredit pada rekening penerima. Kedua buah operasi tersebut harus dijalankan keseluruhan untuk menjaga agar data pada penerima dan pengirim uang konsisten. E1, model sistem. Adapun model sistem pada bagian ini yang pertama atomicity, yaitu sebuah transaksi dijalankan secara keseluruhan atau tidak dijalankan sama sekali. Yang kedua, konsistensi. Sebuah transaksi mengubah sistem dari sebuah state yang konsisten menjadi state konsisten yang lain. Yang ketiga, isolation. Transaksi yang belum selesai tidak dapat menunjukkan hasilnya ke transaksi yang lain sebelum transaksi tersebut commit. Dan yang keempat, durability. Ketika sebuah transaksi commit, sistem akan menjamin hasil dari operasi akan tetap, bahkan ketika terjadi kegagalan pada suatu subsequent. E2, pemulihan permasalahan log. Untuk menentukan bagaimana sistem menjamin keatomikan, kita perlu mengetahui perangkat yang digunakan untuk menyimpan data yang diakses transaksi tersebut. Media penyimpanan berdasarkan kecepatan relatif, kapasitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, volatile storage. Jika sistem crash, informasi yang ada di volatile storage biasanya tidak dapat diselamatkan, tetapi akses volatile storage sangat cepat. Yang kedua, non-volatile storage. Jika terjadi sistem crash, informasi yang ada di non-volatile storage biasanya masih dapat diselamatkan, tetapi akses ke non-volatile storage tidak secepat volatile storage.
Yang ketiga, stable storage. Informasi yang ada di stable storage biasanya tidak pernah hilang. Ketiga, checkpoint. Salah satu cara untuk menjamin keatomikan suatu transaksi adalah dengan adanya rollback ke kondisi sebelum transaksi. Untuk melakukan rollback tersebut, kita harus menyimpan semua informasi yang berkaitan dengan modifikasi data pada transaksi tersebut di stable storage. Metode yang sering digunakan untuk menyimpan hal tersebut adalah write ahead logging. Dengan metode ini, setiap log menyimpan setiap operasi write dari sebuah transaksi. Yang 4, serialisasi. Ketika kegagalan terjadi, routine pemulihan memeriksa log untuk memutuskan transaksi mana yang terakhir kali melakukan operasi write dan di mana operasi checkpoint terjadi. Dengan menggunakan pencarian mundur dan berhasil menemukan checkpoint dan menemukan catatan operasi start, berarti pengguna telah menemukan bagian dari transaksi yang akan diperiksa untuk selanjutnya dilakukan redo atau undo. Dengan kata lain, kita tidak harus memeriksa keseluruhan log pada transaksi tersebut. Proses pemulihan dapat dilakukan dengan kondisi yang pertama, jika pada bagian transaksi tersebut ditemukan operasi commit, maka dilakukan redo. Dan yang kedua, jika pada bagian tersebut tidak ditemukan catatan mengenai operasi commit, maka dilakukan undo. 5. Protokol penguncian. Salah satu cara untuk menjamin terjadi serialisasi adalah dengan menerapkan protokol penguncian atau looking protocol pada tiap data yang akan diakses. Ada dua macam cara untuk melakukan penguncian pada data. Yang pertama, shared. Jika sebuah transaksi TI melakukan shared model log pada data key, maka transaksi tersebut dapat melakukan operasi read pada key, tetapi tidak dapat melakukan operasi write pada key. 2. Eksklusif. Jika sebuah transaksi TI melakukan eksklusif model log pada data key, maka transaksi tersebut dapat melakukan read dan write pada key. 6. Protokol berbasis waktu. Pada protokol berbasis waktu ini, setiap transaksi diberikan sebuah timestamp yang unik yang diberi nama TS dalam kurung TI. Timestamp ini diberikan sebelum transaksi TI melakukan eksekusi. Bila TI telah diberikan timestamp, maka bila ada transaksi lain TJ yang kemudian datang dan diberikan timestamp yang unik pula, akan berlaku TS dalam kurung TI kurang dari TS dalam kurung TJ. Ada dua metode yang digunakan untuk melakukan protokol ini. Yang pertama, gunakan waktu pada clock system sebagai timestamp. Jika timestamp sebuah transaksi sama dengan clock system ketika transaksi itu memasuki sistem. Dan yang kedua, gunakan sebuah counter sebagai sebuah timestamp. Jadi timestamp sebuah transaksi sama dengan nilai counter ketika transaksi mulai memasuki sistem. F. Sinkronisasi Linux. Metode-metode sinkronisasi yang dibahas melalui integer atomik yang merupakan salah satu jenis dari operasi atomik. Looking yang terjadi dari spin loop dan semafor dan dijelaskan hal-hal yang lain yang berkaitan. F1. Critical section. Metode yang paling sederhana adalah dengan mencegah adanya thread lain yang mengubah variabel yang sedang digunakan dalam critical section. Selain itu, sistem call yang dapat menyebabkan context switch juga dihindari. Jika scheduler menginterupsi proses yang sedang mengakses critical section-nya, maka scheduler akan membiarkan proses tersebut menyelesaikan critical section-nya atau menghentikannya sementara untuk memberi kesempatan bagi proses lain untuk menjalankan critical section-nya. Proses yang sedang berada dalam critical section-nya dijalankan secara mutually eksklusif. F2. Penyebab konkurensi kernel. Ada 4 penyebab terjadinya konkurrensi kernel. Yang pertama, interrupt atau interupsi. Interupsi dapat terjadi sewaktu-waktu, menghentikan sementara proses yang sedang berjalan. Yang kedua, soft triggers dan tasklets. Soft triggers dan tasklets adalah pengatur interupsi untuk interupsi yang tidak dapat dilakukan interupsi handler yang biasa. Yang ketiga, kernel preemption. Karena kernel bersifat primitif, sebuah proses yang sedang berjalan dapat dihentikan sementara oleh proses yang lain. Dan yang keempat, symmetrical multiprocessing. 2 atau lebih prosesor dapat menjalankan kernel code dalam waktu yang sama. F3. Integer atomic. Salah satu metode dalam kernel Linux untuk sinkronisasi adalah atomic operation. Integer atomic adalah salah satu jenis dari atomic operation. Atomic operation menyediakan instruksi yang dijalankan secara atomik tanpa interupsi. F4. Spin locks.
Looking yang paling umum digunakan dalam Linux adalah spin look. Spin look adalah yang hanya dapat dilakukan oleh satu thread. Ketika sebuah thread yang akan dijalankan meminta spin look sedang digunakan, maka thread ini akan loop menunggu sampai spin look tersebut selesai digunakan oleh thread yang sedang berjalan. F5 semafor. Semafor dalam Linux adalah shipping looks. Ketika sebuah thread meminta semafor yang sedang digunakan, maka semafor akan meletakkan thread tersebut dalam wait queue dan menyebabkan thread tersebut masuk status sleep. Kemudian prosesor menjalankan thread yang lain. Ketika thread yang memegang semafor melepaskan loopnya, maka salah satu dari yang ada di wait queue akan dipanggil sehingga akan mendapatkan semafor. F6 SMP. Symmetrical multiprocessing adalah untuk menjaga agar dua thread tidak mengakses resource yang sama dalam waktu yang sama. Maka SMP ini menerapkan aturan di mana hanya ada satu proses yang dapat menjalankan thread dalam kernel mode dengan cara spin look tunggal atau untuk menjalankan aturan ini. G. Deadlocks. Deadlocks secara bahasa berarti buntu atau kebuntuan. Dalam definisi lengkap, deadlocks berarti suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti dikarenakan setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi untuk menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki proses lain. Jadi pada gambar di atas itu digambarkan ilustrasi dari kejadian deadlock pada dunia nyata, yaitu pada lalu lintas di jembatan. Terlihat bahwa ada dua mobil di jembatan yang tidak bisa saling berjalan. Maka penyelesaian dari masalah tersebut adalah salah satu dari mobil kuning di jembatan tersebut harus mundur, sehingga mobil yang lain dapat lanjut. Mobil pada kasus ini adalah proses, sedangkan jembatan adalah sumber daya. Kedua mobil bererat untuk menggunakan sumber daya, namun karena sumber daya tersebut hanya digunakan oleh satu proses saja, maka terjadi deadlock. G1 starvation. Starvation adalah keadaan di mana satu atau beberapa proses kelaparan atau kekurangan karena terus menunggu kebutuhan sumber dayanya dipenuhi. Namun karena sumber daya tersebut tidak tersedia atau dialokasikan untuk proses lain, akhirnya proses yang membutuhkan tidak bisa memilikinya. G2, model sistem. Model sistem. Adapun langkah-langkah untuk menggunakan sumber daya model sistem. Menggunakan sumber daya yang pertama request. Request ini merupakan proses meminta satu atau lebih sumber daya yang tersedia pada proses yang lain. Kemudian use merupakan proses di mana sumber daya digunakan oleh proses sampai proses selesai dieksekusi dan tidak membutuhkan lagi sumber daya tersebut. Dan release, setelah memanfaatkan sumber daya untuk melakukan eksekusi, proses pun akan melepaskan sumber daya yang dimilikinya dan akan diambil oleh proses-proses lainnya. G3, karakteristik. Ada 4 jenis karakteristik. Yang pertama, mutual exclusion, yaitu proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. 2, halt and wait. Kondisi yang kedua adalah halt and wait, yaitu beberapa kondisi proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Yang ketiga, no preemption. Kondisi yang selanjutnya adalah no preemption, yaitu sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang dimilikinya secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Dan yang keempat, circular wait, yaitu kondisi membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. G4, penanganan. Ada 4 jenis penanganan. Yang pertama, pengabaian. Di sini sistem mengabaikan terjadinya deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock terjadi. Yang kedua, pencegahan. Penanganan ini dilaksanakan pada saat deadlock belum terjadi pada sistem. Intinya memastikan agar sistem tidak akan pernah berada pada kondisi deadlock. Yang ketiga, penghindaran. Penghindaran adalah memprediksi apakah tindakan yang diambil sistem dalam kaitannya dengan proses akan sumber daya dapat mengakibatkan terjadinya deadlock atau tidak. Dan yang keempat, pendeteksian dan pemulihan. Proses pendeteksian akan menghasilkan informasi apakah sistem sedang deadlock
atau tidak, serta proses mana yang mengalami deadlock. Diagram graf. Pada bagian ini akan dibahas mengenai implementasi graf dalam sistem operasi, yaitu dalam penggunaannya untuk penanganan deadlock pada sistem operasi, di antaranya graf alokasi sumber daya dan graf tunggu. Graf alokasi sumber daya dan graf tunggu merupakan graf sederhana dan graf berarah. A1. Komponen alokasi sumber daya. Graf alokasi sumber daya mempunyai komponen-komponen layaknya graf biasa. Hanya saja dalam graf alokasi sumber daya ini, vertex dibagi menjadi dua jenis, yaitu proses. Untuk proses, vertexnya digambarkan sebagai lingkaran dengan nama prosesnya, dan yang kedua resource. Jadi untuk sumber daya, vertexnya digambarkan sebagai segi 4 dengan titik di tengahnya yang menunjukkan jumlah instans yang dapat dialokasikan serta nama sumber dayanya. Algoritma ini dipakai untuk mencegah deadlock jika sumber daya hanya memiliki satu instan. Pada algoritma ini ada komponen tambahan pada edge, yaitu claim edge, yang sama halnya dengan edge lainnya. Claim edge menghubungkan antara sumber daya dan simpul. Bound buffer. Pesan-pesan yang dipertukarkan antar proses membutuhkan antrian sementara yang sering kita sebut sebagai penyangga atau buffer. Buffer dapat dibagi menjadi 3 jenis yang sesuai kapasitasnya, yaitu buffer yang kapasitasnya 0, buffer yang kapasitasnya tangga, dan buffer yang kapasitasnya dibatasi sebanyak n. Buffer dengan kapasitas terbatas inilah yang disebut dengan bound buffer. Penggunaan semafor. Untuk mensinkronisasikan proses produsen dan proses konsumen ini digunakan perangkat sinkronisasi semafor. Semafor yang digunakan adalah yang pertama mutex. Binaris semafor yang dapat bernilai 0 atau 1 untuk menjaga agar pada suatu waktu buffer hanya dapat diakses oleh satu proses saja. Yang kedua, tempat kosong. Counting semafor berisi data tempat kosong pada buffer dan tempat terisi. Counting semafor berisi data tempat terisi pada buffer. J. Readers atau writers. Masalah readers-writers merupakan masalah klasik dalam sinkronisasi. Solusi dari masalah ini diperlukan untuk dapat menjaga konsistensi data. Banyak thread bisa berbagi sumber daya penyimpanan yang sama. Ada thread yang membaca, ada juga yang menulis. Thread yang membaca disebut readers atau pembaca, sedangkan yang menulis disebut writers atau penulis. J1. Penggunaan semafor. Semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat diinisialisasi hanya dapat diakses melalui 2 metode, yaitu P dalam kurung atau wait, tunggu, dan lain-lain, berfungsi sebagai increment method atau metode increment. Yang kedua V atau sinyal dan lain-lain, berfungsi sebagai decrement method atau metode decrement. Sinkronisasi dengan semafor. Berikut ini adalah sebuah program yang menggunakan proses sinkronisasi 2 arah. Program yang dibuat dalam bahasa Java ini bernama HomePimpa. Contoh program sinkronisasi 2 arah adalah semafor berjenis non-spin lock. K1. Penggunaan semafor. Yang pertama, peranan. Dalam permainan HomePimpa kita mengenal 2 peranan, yaitu pemain-pemain yang melakukan HomePimpa dan seorang bandar yang berfungsi menentukan kapan permainan dimulai dan kapan permainan berakhir. Dalam hal ini, bandar bertindak sebagai mengatur jalannya permainan. Kedua, memulai permainan. Permainan dimulai ketika bandar menyerukan HomePimpa. Ketika itu secara serentak, pemain akan melakukan HomePimpa dengan tangannya. Kemudian bandar akan menyerukan gembreng sebagai penanda HomePimpa berhenti. Sehingga pemain pun menghentikan HomePimpa dan masing-masing harus menunjukkan tangannya, apakah telapak atau punggung tangan. 3. Pengecekan pemenang. Apabila bandar menemukan ada di antara telapak atau punggung yang berjumlah 1, maka satu-satunya pemain itu akan keluar sebagai pemenang. Namun apabila tidak ada, maka permainan HomePimpa akan diulang dengan menyerukan gambreng. 4. Penjelasan. Program HomePimpa memiliki jumlah bandar yang sama dengan jumlah pemainnya, sehingga setiap pemain memiliki 1 bandar. Adapun tujuan sinkronisasi 2 arah adalah mengendalikan thread sesuai dengan keinginan kita melalui kendali bandar gambreng yang diimplementasikan pada program HomePimpa. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya mengenai proses dan sinkronisasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.